Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang revolusi-revolusi besar dunia, khususnya untuk revolusi Amerika. Nah, pasti kalian sudah sering dengar negara Amerika. Jadi, negara Amerika ini adalah salah satu negara adidaya atau negara yang paling berpengaruh di dunia. Jadi, dulu Amerika itu juga pernah dijajah, sama kayak Indonesia. Tapi bedanya Amerika itu sudah merdeka lebih dulu daripada Indonesia. Nah, ini yang salah satu penyebab yang menyebabkan Amerika itu lebih maju daripada Indonesia. Pertama kita akan bahas tentang gimana orang Eropa itu kenal dengan Amerika. Jadi orang kulit putih yang sekarang itu mendiami Amerika itu bukan orang asli Amerika. Itu adalah bangsa pendatang dari Eropa. Bangsa Eropa yang pertama kali datang ke Amerika itu tahun 1492, yaitu ada dua tokoh. Yang pertama adalah tokoh yang bernama Christophorus Columbus. Nah, Columbus ini dia itu datang ke Amerika, tapi dia itu nggak sadar kalau yang dia datangi itu adalah benua baru. Dia itu mikirnya kalau benua yang dia datangi itu adalah daerah India. Nah, makanya ketika Columbus bertemu dengan orang India, dia menyebutnya adalah suku Indian. Nah, terus kedua yang sampai ke Amerika adalah bernama Amerigo Vespucci. Nah, ini yang dianggap sebagai penemu benua Amerika karena dia sadar kalau benua yang dia datang itu adalah benua baru. Nah, makanya nama Amerika itu diambil dari nama Amerigo Vespucci itu. Nah, setelah kedua tokoh ini, kemudian semakin banyak bangsa Eropa yang mendatangi Amerika. Hingga bangsa Eropa yang datang ke Amerika itu sampai ada beberapa, ini gambarnya. Ini peta Amerika. Nah, ada Inggris, terus ada Swedia, terus ada Belanda, Prancis, Portugis, Rusia, dan Spanyol. Nah, beberapa negara ini mereka itu menjajah di Amerika. Yang paling kuat menjajah di Amerika itu adalah Inggris. Di daerah Amerika sebelah utara sini. Sampai Inggris itu di Amerika punya 13 koloni. Koloni itu adalah tanah jajahan ya. Dia juga menjajah sampai 160 tahun. Nah, kenapa kok akhirnya bangsa Amerika itu pengen melawan Inggris dan nanti terjadi revolusi? Nah, itu yang akan kita bahas pada hari ini. Awal mulanya adalah penyebab kenapa orang Amerika itu melawan Inggris. Yang pertama itu karena pemberlakuan pajak. Jadi yang berhubungan dengan ekonomi, yaitu pajak. Jadi awalnya gini, Inggris yang menjajah Amerika itu sempat mengalami yang namanya perang 7 tahun. Terjadi antara tahun 1756 sampai 1763. Nah, ini Inggris itu dia itu perang melawan negara-negara yang ada di Eropa seperti Belanda, Prancis, terus Portugis, Rusia, Spanyol itu. Nah, itu mereka perang itu memperebutkan tanah jajahannya, salah satunya tanah jajahannya di Amerika ini. Jadi mereka saling perang. Ini anak ini sama ini sama ini sama ini gitu. Nah, terus kemudian perang 7 tahun ini dimenangkan oleh Inggris. Tapi meskipun Inggris itu menang,
kan perang, jadi dia itu kekurangan dana, uangnya itu habis digunakan untuk membiayai perang 7 tahun itu. Nah terus kemudian gimana caranya Inggris ini mencari uang? Nah dia itu cari uang dengan cara memberi pajak atau menarik pajak dari bangsa koloni, dari daerah tanah jajahannya. Solusi: menarik pajak dari daerah koloni. Nah ini sama dengan yang dilakukan Belanda ketika ini. Nah Belanda dulu juga sama, dia itu kalah perang 7 tahun, dia juga kekurangan uang. Nah Belanda solusinya dia itu menyuruh Indonesia untuk tanam paksa. Nah ini Belanda. Sedangkan kalau Inggris, dia solusinya untuk mencari uang setelah perang itu adalah menarik pajak dari daerah koloni. Nah salah satu daerah koloni terbesar Inggris itu adalah Amerika. Nah di Amerika ini Inggris itu menarik banyak pajak. Salah satunya ada Sugar Act atau undang-undang gula, terus Currency Act, keuangan, terus Stamp Act atau undang-undang materai, hak milik tanah, bangunan kayak gitu. Terus yang terakhir itu adalah Quartering Act, yaitu undang-undang yang mengatur bahwa bangsa Amerika itu wajib menyediakan makanan, kebutuhan, dan tempat tinggal bagi prajurit Inggris yang berperang di daerah kolonial. Nah akhirnya semua hal ini, pajak-pajak itu mendapat penolakan dari Amerika. Mereka menolak. Nah ini kan terlalu memberatkan, apalagi Amerika itu tidak punya perwakilan di parlemennya Inggris. Lawang Amerika lo nggak punya perwakilan untuk menyampaikan pendapatnya di parlemen atau DPR-nya Inggris, kenapa Amerika kok harus membayar pajak? Nah itu yang menyebabkan Amerika nggak terima. Nah terus akhirnya sampai muncul semboyan yang namanya no taxation without representation, atau tidak ada pajak tanpa adanya perwakilan dari koloni. Without representation. Terus akhirnya gimana caranya Amerika untuk menolak Inggris itu dengan cara memboikot barang-barang dari Inggris. Nah akhirnya Amerika itu tidak mau membeli barang-barang dari Inggris. Itu sebab yang pertama kenapa terjadi revolusi Amerika. Terus sebab yang kedua adalah timbulnya paham kebebasan dalam bidang politik. Nah, jadi karena Amerika sudah dijajah terlalu lama oleh Inggris, Amerika itu semakin pintar. Lah menurut Amerika seharusnya Amerika itu punya pemerintahan sendiri karena dia sudah merasa sudah mampu. Sedangkan terus kemudian selain pengen punya pemerintahan sendiri, dia juga pengen perwakilan di parlemen Inggris. Jadi nggak cuma dijajah, tapi juga punya perwakilan di DPR-nya Inggris. Sedangkan menurut pemerintah Inggris, Amerika itu dianggap masih belum mampu untuk menjalani pemerintahannya sendiri, karena dianggap Inggrislah yang mampu untuk mengurus Amerika. Terus oleh karena itu undang-undang maupun pajaknya itu harus ditetapkan Inggris tanpa perwakilan dari Amerika. Nah karena ada dua hal kontra ini, akhirnya daerah Amerika dia itu mengadakan kongres atau pertemuan antara negara-negara terjajah di Amerika.
Hasilnya apa? Hasilnya mereka menentang sikap campur tangan Inggris itu terhadap pemerintahan Amerika. Itu penyebab yang kedua, yaitu perselisihan antara pahamnya Amerika sama pahamnya Inggris. Terus yang ketiga adalah, ini sebagai puncaknya atau sebab khususnya, setelah adanya sebab ini itu langsung terjadi perang atau revolusi. Sebab yang terakhir adalah peristiwa The Boston Tea Party tanggal 16 Desember 1773 atau pesta teh di Boston. Boston itu adalah nama daerah di Amerika. Jadi ceritanya gini, awalnya kaum koloni atau dari Amerika itu dia menyamar sebagai Indian Moha. Ini Amerika ya. Nah, kenapa kok menyamar? Karena orang Amerika itu ingin menyusup ke kapalnya Inggris yang diparkir di pelabuhan Boston. Menyusup ke 3 kapal Inggris. Nah, kenapa kok pengen menyusup? Karena di kapal-kapal ini itu membawa komoditas penting dari Inggris, yaitu teh. Orang Inggris itu sangat identik dengan teh. Bahkan disebutkan ada pepatah yang mengatakan bahwa Inggris itu tidak bisa hidup tanpa teh. Nah, teh ini salah satu komoditas penting yang dimiliki oleh Inggris. Terus ketika mereka sudah menyusup, mereka itu membuang teh-teh ini ke Laut Boston. Dan akhirnya paginya itu Laut Boston ini menjadi lautan teh. Kenapa kok mereka membuang teh-teh itu ke Laut Boston? Karena sebagai protes pada Inggris akibat perlakuan pajak yang disebutkan di awal tadi. Terus gimana reaksinya Inggris? Ya, Inggris tentu saja marah. Dan Inggris akhirnya mengeluarkan banyak peraturan yang membatasi orang Amerika. Nah, akhirnya karena Inggris terus menekan, muncullah yang namanya kaum patriot. Nah, ini kaum patriot ini yang mereka tuh mempelopori dan mendorong kemerdekaan Amerika dari tangan Inggris. Nah, itu perang kemerdekaan Amerika itu yang dinamakan dengan Revolusi Amerika. Ini ada itunya, ilustrasinya peristiwa The Boston Tea Party tadi. Nah, ini orang Amerika yang menyamar sebagai Indian Moha. Terus kemudian mereka membuang teh-teh di kapal ini itu ke Laut Boston sini. Nah, akhirnya paginya berubah menjadi lautan teh. Ini juga sama, ini ilustrasinya. Selanjutnya kita bahas tentang jalannya revolusi Amerika, yaitu gimana tahapannya sampai terjadi revolusi Amerika. Nah, setelah tadi kan ada peristiwa The Boston Tea Party tadi, akhirnya tanggal 4 Juli itu 1776 Amerika itu mengambil langkah yang cukup berani sih, karena dia membuat yang namanya Declaration of Independence atau deklarasi lahirnya negara Amerika. Atau ini semacam proklamasinya Amerika. Nah, orang Amerika ini tanpa persetujuan dari Inggris, mereka berkumpul 13 koloni tadi, terus menandatangani Declaration of Independence tadi. Dan akhirnya sebelumnya yang menggagas ini adalah namanya George Washington.
Nah, dianggap sebagai the founding father of Amerika. Sama kayak Soekarno sebagai founding father-nya Indonesia. Nah, karena Declaration of Independence ini, akhirnya terjadilah perang kemerdekaan Amerika melawan Inggris. Ini memicu perang kemerdekaan. Awalnya Amerika tuh berhasil melawan Inggris, tapi karena Inggris kan pasukannya lebih banyak dan juga dia peralatan perangnya lebih lengkap, akhirnya Amerika tuh sedikit demi sedikit itu kalah. Dan gimana caranya Amerika buat mengalahkan Inggris? Amerika itu akhirnya punya solusi, yaitu dengan cara minta bantuan kepada negara-negara Eropa. Contohnya seperti Prancis, terus Belanda, terus Portugis, Spanyol, dan sebagainya. Nanti ini berhubungan dengan revolusi Prancis di materi selanjutnya. Dan akhirnya karena didesak oleh negara-negara di Eropa, tanggal 19 Oktober 1781 Inggris menghentikan perang. Terus akhirnya tanggal 3 September 1783 Inggris menandatangani perjanjian Versailles, yang mana isinya adalah Inggris itu mengakui kemerdekaan Amerika secara sah. Nah, ini sebagai akhir dari revolusi Amerika. Oh iya, ini George Washington itu saya kasih tahu gambarnya. Nah, ini adalah George Washington, sedangkan ini wakilnya yaitu Benjamin Franklin. Lanjut ke pembahasan yang terakhir adalah pengaruh. Gimana sih pengaruhnya revolusi Amerika terhadap dunia maupun terhadap Indonesia? Yang pertama adalah berkembangnya sistem demokrasi. Nah, jadi Amerika dia itu melakukan pemilihan presiden secara pemilu atau pemilihan umum. Nah, sistem ini yang banyak diadopsi oleh negara-negara lain, salah satunya Indonesia. Indonesia kan juga pakai sistem pemilu dalam pemilihan presidennya. Terus yang kedua, itu pemerintahan negara diatur oleh pemerintahan pusat. Jadi ada pembagian antara daerah pusat sama daerah modern atau pemerintah pusat sama pemerintah modern. Nah, ini ada presiden, sama Indonesia juga pakai sistem presiden. Terus yang kedua ada dewan legislatif. Kalau di Amerika itu dewan legislatifnya ada 2. Ini berbeda dengan di Indonesia. Kalau di Amerika itu ada yang namanya Senat sama Home of Representative. Jadi Senat itu semacam perwakilan dari daerah koloni. Nah, karena Indonesia kan bentuknya bukan daerah koloni, tapi daerah negara bagian. Nah, Indonesia kan nggak ada negara bagian kan, adanya provinsi, kabupaten gitu. Nah, ini makanya sistemnya beda. Kalau di sini adanya gubernur, kalau di sana adanya senat. Jadi perwakilan dari negara-negara bagian. Sedangkan kalau Home of Representative itu orang-orang dari negara bagian yang mewakili negara bagian. Beberapa orangnya ini mirip dengan Indonesia kayak DPR daerah gitu loh. Yang kedua adalah penegakan hak asasi manusia. Dalam Declaration of Independence di Amerika itu disebutkan tentang hak asasi manusia seperti ini bunyinya.
Nah itu, setiap manusia diciptakan sama oleh Tuhan dan dikaruniai beberapa hak yang tidak bisa ditawar atau asasi manusia. Nah, HAM ini yang juga digunakan oleh bangsa Indonesia dalam pembukaan UUD 1945. Ada salah satu bagian yang menyebutkan kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Nah, itu sebagai pengaruh revolusi Amerika terhadap Indonesia. Nah, sekian untuk pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.